Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Eva, saya dari kelas reguler C 2022. Ini membahas CBR saya mengenai strategi belajar mengajar, ini bukunya, yang ditulis oleh Dr. Andus Syaiful Bahri Zamara dan Dr. Andus Aswan Zain. Di buku ini ada berisi 10 bab. Jadi di bab pertama itu ada pendahuluannya. Jadi isi dari ringkasan dari bab 1 itu tentang belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif ini mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan murid. Interaksi yang bernilai edukatif ini dikarenakan kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Dan di bab 2 ada berjudul konsep strategi belajar mengajar. Jadi di ringkasan itu ada 4 strategi dasar belajar mengajar yang ditulis. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru untuk kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajarnya. Selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan dengan keseluruhan. Di bab ketiga membahas tentang hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan yaitu untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang direncanakan, didesain dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar juga, guru membutuhkan disiplin. Yang ketujuh, ada batasan waktu untuk pembelajaran. Yang kedelapan, ada evaluasi. Komponen-komponen belajar mengajar, yang pertama ada tujuan, kedua bahan pelajaran, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat metode, kelima alat, keenam sumber pelajaran, dan ketujuh evaluasi. Di bab keempat membahas tentang berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Jadi dalam mengajar, guru itu harus pandai menggunakan pendekatan secara bijaksana, bukan sembarang yang bisa merugikan anak didik. Jadi ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, pendekatan individual, yang kedua pendekatan kelompok, yang ketiga pendekatan bervariasi, dan keempat pendekatan edukatif. Di bab kelima membahas tentang kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dalam peranan yang arif dan bijaksana sehingga tercipta dua arah yang harmonis antara dua guru dengan anak didik. Ketika kegiatan belajar mengajar itu berproses, guru harus dengan ikhlas dan bersikap dan berbuat serta mau memahami anak didik yang didiknya sesuai konsekuensinya. Semua kendala yang terjadi dapat menjadi penghambat jalannya proses belajar mengajar, baik dari perilaku anak didik maupun yang bersumber dari luar anak didik. Guru harus menghilangkan, bukan untuk membiarkannya, karena keberhasilan belajar mengajar lebih banyak ditentukan oleh guru dalam mengelola kelas. Yang bab ke-6 berisi tentang keberhasilan belajar mengajar. Jadi indikator keberhasilan itu ada petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran dilakukan mencapai prestasi yang tinggi baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, pelaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Jadi penilaian keberhasilan dalam buku ini
digolongkan dalam beberapa tiga golongan. Yang pertama, tes formatif itu digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu. Yang kedua, tes subsumatif, yaitu meliputi jumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, tes sumatif, yaitu tes untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester. Jadi tingkat keberhasilan itu, di tingkat keberhasilan itu selalu menghasilkan hasil belajar. Jadi tingkat keberhasilan ada 4. Yang pertama, istimewa atau maksimal, itu apabila seluruh bahan pembelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Yang kedua, baik sekali atau optimal, yaitu apabila sebagian besar bahan pelajaran yang diajarkan guru oleh siswa itu dapat dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, baik atau minimal, di situ apabila pembelajaran guru yang dilakukan oleh diajarkan hanya 60% sampai 75% yang dikuasai oleh siswa. Yang keempat, kurang, itu apabila bahan pelajaran yang diajarkan guru oleh siswa itu 60% dikuasai oleh siswa. Di bab 7 membahas tentang penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Jadi bila media adalah sebuah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan sebagai manusia, benda maupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media ini memiliki artinya yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantaranya. Media juga dapat dibuat sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, karena gak bisa dipungkiri itu adalah hal yang paling dibutuhkan. Karena guru itu menghendaki untuk membantu tugas guru untuk menyampaikan pesan-pesan dan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media itu bahan pelajarannya itu susah untuk dicerna oleh siswa gitu. Jadi setiap materi pelajaran tertentu memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Bahan pelajaran dengan tingkat kesulitan maksudnya yang tinggi tentu susah diproses oleh siswa gitu kan. Apalagi bagi anak didik yang kurang menyukai pelajaran yang disampaikan itu. Anak didik akan cepat bosan atau kelelahan kalau disebabkan penjelasan gurunya itu susah dicerna gitu. Guru yang bijaksana tentu saja sadar bahwa kebosanan dan kelelahan itu adalah pangkal dari penjelasan yang diberikan secara simpang siur gitu. Hal ini tentu saja bisa dicari jalan keluarnya. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu bahan dengan baik, tidak salahnya menghadirkan media sebagai alat bantu pengajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Di bab ke-8 membahas tentang beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Jadi bahan pelajaran yang perlu dikuasai oleh guru bukan hanya bahan pokok yang sesuai dengan keahlian, melainkan juga bahan penunjang di luar keahlian. Guru yang hanya menguasai bahan pokok akan melahirkan kegiatan belajar yang kaku. Situasi pengajaran kurang menggairahkan bagi anak didik. Sebab bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru itu kurang menyentuh apresiasi anak didik. Kondisi pengajaran yang demikian kurang mendapatkan tanggapan dari anak didik. Jadi guru itu kayak percuma aja gitu ngajar muridnya, sedangkan anak muridnya itu asik sendiri gitu dengan kegiatannya. Jadi dalam kegiatan pengajaran tidak lain harus guru capai kecuali bagaimana anak didik dapat menguasai bahan pengajaran secara tuntas. Umpan balik yang diberikan itu selama pembelajaran itu ternyata bermacam-macam, tergantung dari rangsangan yang diberikan oleh guru. Rangsangan yang diberikan guru pun bermacam-macam, ada yang bentuk tanya jawab, ada juga dalam bentuk interaksi gitu kan. Lahirnya interaksi melalui tanya jawab antara guru dan anak didik ini
dapat menjawab pertanyaan murid atas masalah yang diajukan oleh anak didik setelah diberikan bahan ajaran. Di bab 9 membahas tentang pengembangan variasi mengajar. Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidup. Jadi sesuatu yang membosankan itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Dalam hal ini guru itu memerlukan adanya variasi mengajar dalam mengajar supaya siswanya itu tidak membosankan. Keterampilan mengadakan variasi dalam belajar itu ada 3 aspek. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Apabila ketiga komponen ini dikombinasikan dalam penggunaannya dalam mengajar, maka akan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan keinginan dan keinginan siswa itu untuk belajar gitu. Keterampilan dalam mengadakan variasi ini lebih luas penggunaannya daripada keterampilan lainnya, karena merupakan keterampilan campuran atau integrasikan dengan keterampilan lain. Misalnya, variasi dalam memberikan penguatan, variasi dalam memberi pertanyaan, dan variasi dalam tingkat kognitif. Dan di bab 10 ini membahas tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu sendiri adalah kegiatan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan kelas itu kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Yang termasuk dalam hal ini misalnya itu pemberhentian tingkah laku siswa yang kurang gitu, misalnya kayak suka berantakin kelas gitu dan sebagainya gitulah. Pemberian hadiah bagi siswa yang tepat waktu, menyelesaikan penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika gurunya itu mampu mengatur anak murid dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan interpersonal yang baik antara guru dan anak didiknya, dan anak didik dengan anak didik, guru dengan anak didik, serta merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. Dan di CBR saya membahas tentang buku ada 2 buku, satu buku strategi ini, yang kedua dari buku strategi pembelajaran, suatu pendekatan bagaimana meningkatkan kegiatan belajar mengajar secara transformatif, dari Salim Haidir. Dalam bukunya itu secara singkat aja disimpulkan bahwa pengajaran adalah apabila suatu kegiatan pembelajaran yang bertumpu pada aktivitas mengajar, maka seluruh kegiatan guru dalam proses pengajaran tersebut didominasi dengan perintah, petunjuk, dan instruksi pengajaran. Aktivitas mengajar yang seperti ini pada pemberian informasi hanya pelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Dalam kondisi ini, peserta didik umumnya hanya menerima apa yang disampaikan pendidik, sementara pendidik memberikan banyak materi, terutama yang tertulis dalam buku panduan. Peserta didik lebih banyak diam, mendengar dan mencatat, tetapi kurang aktif melakukannya ketika bertanya. Berdasarkan penjelasan di atas itu, dapat disimpulkan bahwa pentingnya membekali peserta dengan berbagai kemampuan, misalnya kemampuan berpikir reflektif dan berpikir kritis dalam menerapkan strategi-strategi pembelajaran transformatif yang berbasis pada BMB 3, yaitu berpikir, merasa sadar, bertindak, dan bertanggung jawab. Dan 5I, berdasarkan iman dan takwa, inisiatif, industrius, individu, dan interaksi pembelajaran transformatif BMB 3 dan 5I, yang merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.
Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan terima kasih.